Selamat siang pemirsa. Untuk menemani rehat siang Anda kali ini, Kilas Nusantara Siang hadir dengan 3 berita inovatif, kreatif dan inspiratif yang datang dari berbagai penjuru negeri. Kita awali kabar inovatif dari Kota Batam, Kepulauan Riau, yang mulai melakukan uji coba penggunaan motor tempel listrik berbasis baterai. Penggunaan teknologi ini diserah terimakan sebanyak 2 unit kepada Koperasi Pengemudi Motor Sangkut di Kecamatan Belakang Padang. Bergeser ke Sumatera Barat, baju kurwang basiba yang merupakan pakaian adat khas perempuan Minangkabau kini juga diadopsi sebagai pakaian dinas wajib bagi ASN di Sumbar. Terbang ke Kabupaten Sleman, Jawa Tengah, di mana pemerintah setempat membuat gerakan masyarakat untuk stop boros pangan. Hal ini sebagai strategi alternatif menghadapi tantangan tingginya alih fungsi lahan dan jumlah penduduk cenderung terus naik. Simak tayangan selengkapnya berikut ini. Selain terkenal dengan songket khas Minangnya, Sumatera Barat juga memiliki pakaian tradisional lain, yaitu baju kurwang basiba, pakaian adat perempuan Minangkabau yang dahulunya selalu dipakai dalam keseharian perempuan Minang. Baju kurung itu menjadi pakaian wajib bagi wanita Minang dalam setiap upacara adat seperti pernikahan, penyambutan tamu adat, dan lain sebagainya. Bahkan baju itu juga diadopsi sebagai pakaian dinas bagi ASN di Sumbar setiap hari Jumat. Ciri khas baju kurung basiba itu dapat dilihat pada bentuknya yang longgar dan panjang hingga ke lutut, namun tidak memiliki kerah pada bagian leher. Selain itu, pakaian tersebut juga dilengkapi dengan selendang dan aksesori perlengkapan lain sehingga terlihat elegan. Pakaian tersebut juga menjadi identitas dari perempuan Minangkabau, seperti dituturkan sastrawan yang juga sekaligus Ketua Bundo Kanduang Sumbar, Rauda Taib di Padang, Selasa 5 Oktober. Baju kurwang basiba merupakan identitas dari perempuan Minangkabau. Dari pakaiannya, orang akan bisa melihat bahwa perempuan Minangkabau itu adalah perempuan yang merdeka, mandiri, kemudian cerdas, elegan, dan etnik. Untuk melestarikan pakaian tradisional tersebut, pada puncak Pekan Kebudayaan Nasional PKD Sumbar 2021, Dinas Kebudayaan Sumbar menggelar Festival Baju Kurung Basiba, yang bertujuan untuk melindungi dan memperkenalkan lebih mendalam pakaian tradisional yang kini telah ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Baju kurwang basiba sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Tentu kita Sumatera Barat harus melindungi itu. Tentu dengan pakem-pakem yang semestinya dalam rangka pelestarian. Kita juga mengembangkan, kita juga melakukan pemanfaatan. Ini dimanfaatkan oleh orang banyak, tapi tentu dengan pakem orang Minangnya seperti apa sih baju basiba. Gemala Ranti menyebut penilaian dalam Festival Baju Kurung Basiba itu ditekankan pada baju kurung yang digunakan, keserasian pakaian warna, aksesori yang digunakan, serta penampilan para peserta. Festival Baju Kurung Basiba diikuti oleh 53 orang peserta yang terdiri dari 30 orang kaum ibu dan 23 orang remaja dari berbagai daerah di Sumbar. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Fandi Yogari, Kantor Berita Antara mewartakan. Pengemudi motor sangkut di Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam, Kepulauan Riau, kini mulai menggunakan motor tempel listrik berbasis baterai. Uji coba perdana penggunaan teknologi baru yang berlangsung pada Selasa 5 Oktober ini nantinya akan menggantikan peran motor tempel yang biasa digerakkan dengan menggunakan bahan bakar solar. Wali Kota Batam Muhammad Rudi usai melakukan uji coba mengatakan penggunaan teknologi yang menggunakan jenis baterai litium berskala 30 kW ini relatif sempurna. Selain tidak berisik, motor tempel listrik berbasis baterai tersebut juga tidak mencemari lingkungan.
Meski begitu, wali kota pun menyayangkan harga baterai dan mesin kapal yang masih mahal. Harga untuk penggunaan teknologi yang telah dilakukan uji coba, serta dinyatakan layak untuk difungsikan sebagai angkutan laut dari Pulau Batam ke Pulau Belakang Padang, saat ini mencapai 200 juta rupiah per unitnya. Mudah-mudahan satu waktu nanti tanpa disubsidi pemerintah ini akan turun sendiri. Turunnya mana ya? Kita berharaplah kata Pak Nyoman yang urusan listrik, tentu nanti kita kerjasama dengan PLN. Baik saya sebagai Kepala BPBD Batam atau Wali Kota Batam, kita berharap PLN yang jadi ujung tombak terdepan. Supaya listrik, maaf ya, masyarakat yang menengah ke bawah ini bisa terbantu. Rudi menambahkan bantuan motor tempel listrik berbasis baterai sebanyak 2 unit telah diserahkan kepada Koperasi Pengemudi Motor Sangkut. Bantuan motor tempel merupakan bagian dari program pemerintah dengan menggandeng pihak swasta. Rudi berharap bantuan tersebut dapat dirasakan ratusan pengemudi motor sangkut di Kecamatan Belakang Padang. Kawasan ini berada di gugusan pulau yang berbatasan langsung dengan Singapura. Dari Batam, Kepulauan Riau, Pradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara, mewartakan. Meningkatnya alih fungsi lahan pertanian produktif setiap tahunnya dan populasi jumlah penduduk naik terus memunculkan kekhawatiran akan berkurangnya persediaan pangan untuk jangka panjang. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, mencanangkan program Stop Boros Pangan mulai dari diri sendiri. Pencanangan Stop Boros Pangan ini sebagai antisipasi Kabupaten Sleman agar tidak defisit beras di tahun 2033. Hal ini disampaikan pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Sleman, Suparmono, Selasa 5 Oktober. Kabupaten Sleman per tahun mampu surplus beras 100.000 ton, namun tiap tahunnya selalu mengalami penurunan hingga 70.000 ton. Agar kebutuhan pangan tercapai, selain meningkatkan produksi, konsumsinya dibatasi dengan cara tidak boros pangan. Dari data Dinas Pertanian Kabupaten Sleman, dalam 5 tahun terakhir persawahan di Kabupaten Sleman turun 0,08% untuk alih fungsi. Sedangkan luas pekarangan naik 0,12%. Untuk itu, pengembangan budidaya pertanian sebagian dialihkan di pekarangan sebagai ketahanan pangan. Makanya kami menangkap ini sawahnya turun, tapi pekarangannya naik. Makanya kami kemudian mengembangkan budidaya pertanian di pekarangan lewat KWT dan sebagainya. Sehingga fungsi pangan tidak hanya dibuat di sawah, tapi di halaman bisa. Teknologinya ada. Dan itu sudah berlangsung beberapa tahun di Kabupaten Sleman. Data yang diterbitkan oleh The Economist Intelligence Unit di tahun 2018, Indonesia merupakan negara peringkat kedua di dunia yang boros pangan setelah Arab Saudi. Untuk itu, perlu adanya mengubah pola pikir masyarakat agar menghemat bahan pangan demi mempersiapkan jangka panjang. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Imam Prasetyo, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, semoga ketiga berita yang telah kami sajikan dapat menambah dan menyegarkan perkembangan informasi terkini yang Anda miliki. Saksikan kabar perkembangan seputar penanganan pandemi di tanah air dalam Kilas Nusantara edisi COVID-19 pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti. Selamat siang dan sampai jumpa.